Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani Eka Pratiwi dengan NIM 059 dan di sebelah saya nama saya Nurul Fatid dengan NIM 060. Di sini kami membahas tentang analisis pengolahan limbah cair di PT Petrokimia Gresik. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan pupuk Ponska di Petrokimia Gresik. Yang pertama yaitu reaksi pada pre-neutralizer tank. Pembuatan pupuk Ponska menggunakan proses penggabungan atau mixing dan proses pereaksian. Bahan baku cair direaksikan dalam pre-neutralizer yang berupa reaktor alir tangki berpengaduk. Suhu sluri dari pre-neutralizer berkisar antara 110 sampai 120 derajat Celcius dengan kadar air dalam sluri antara 8 sampai 17%. Reaksi netralisasi ini dilakukan dengan mereaksikan masing-masing PA dan SA dengan amonia. Reaksi ini bersifat eksotermis. Kemudian yang kedua, granulasi pada rotary drum granulator. Sluri yang berbentuk kemudian dipompakan ke dalam granulator menggunakan pompa jenis sentrifugal. Di dalam granulator terjadi proses granulasi. Granulasi adalah proses pembentukan butiran-butiran granul pupuk Ponska. Amonia ditambahkan di dasar granulator melalui sparger yang terletak di tengah proses granulator. Penambahan amonia bertujuan agar berbentuk padatan diamonium fosfat oleh reaksi antara amonia dengan monoamonium fosfat. Selain umpan dari pre-neutralizer tank, ditambahkan pula bahan-bahan padat dan bahan bakar recycle dari proses screen, polishing, screen, dan oversize crushing mill. Recycle rasio berada pada rentang 2-4, tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Recycle material berasal dari produk yang berbentuk butiran halus, produk oversize, produk undersize, dan sebagian produk on-size untuk menjaga kondisi pembutiran. Padatan keluar dari granulator dengan kandungan air normal sekitar 4-5% dan diumpankan secara gravitasi ke dalam dryer untuk memperoleh kadar air yang diinginkan yaitu 1-1,5%. Kandungan air dalam granulator harus diperhatikan karena kandungan air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan granul yang dihasilkan menjadi basah lengket dan ukurannya besar-besar. Selain itu juga dapat lebih mudah terbentuk scaling pada dinding granulator. Kemudian yang ketiga, pengeringan pada rotary drum granulator. Dryer memiliki fungsi untuk mengeringkan padatan atau granul yang keluar dari granulator. Dryer yang digunakan berupa rotary dryer. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam padatan menjadi 1,5%. Di mana pengeringan dilakukan dengan menggunakan udara panas yang dikontakkan secara langsung terhadap padatan dengan aliran searah. Udara panas berasal dari furnace dengan menggunakan bahan bakar gas alam atau solar. Udara yang keluar dari dryer mengandung amonia, debu, dan air, kemudian dimasukkan ke siklon. Hal ini bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel padatan yang terbawa oleh udara. Kemudian, partikel padatan akan digunakan kembali pada proses granulasi dengan menggunakan konveyor. Udara panas yang membawa gas akan menuju pada scrubbing unit untuk proses absorpsi amonia dan debu-debu yang tersisa. Selanjutnya, butiran produk yang keluar dari dryer menuju ke screening unit. Setelah itu, screening. Produk dari dryer
masuk melalui screen feeder menuju 4 buah screen yang memiliki jenis double deck dengan ukuran screen -4 plus 10 mesh. Produk dengan butiran besar dan lembut akan terpisah dari produk yang memenuhi syarat. Produk oversize yang telah dipisahkan dijatuhkan secara gravitasi dalam crushing mill yang berupa double chain mill. Terdapat diverter untuk mengganti jalur penyaring dan crusher secara bergantian jika akan dilakukan perbaikan atau terjadi masalah dalam pengoperasiannya. Setelah itu, produk undersize dari proses screen dan dari crushing mill jatuh secara gravitasi ke dalam recycle track conveyor. Sebagian produk on-size akan dikembalikan ke recycle track conveyor melalui hopper dan recycle regulator conveyor. Dan sebagian produk on-size akan diumpankan ke cooler drum untuk didinginkan. Setelah itu, pendingin pada cooler. Produk yang dihasilkan memiliki sifat higroskopis sehingga jika setelah dikemas suhu produk masih dalam keadaan panas, produk akan menyerap air dan granul-granul produk akan menjadi menggumpal. Untuk mencegah hal tersebut, maka dibutuhkan proses pendinginan pada cooler untuk menurunkan suhu pada granul. Pada tahap ini, granul yang awalnya bersuhu sekitar 90-95 derajat Celcius didinginkan menjadi 50-60 derajat Celcius. Udara dingin sebelum digunakan diturunkan suhunya terlebih dahulu melalui pertukaran panas antara udara yang dihisap blower dengan amonia. Juga dilengkapi oleh air chiller yang digunakan untuk menangkap air pada udara pendingin, sehingga mencegah granul menyerap air dari udara pendingin. Partikel yang terbawa oleh udara pendingin selanjutnya akan dipisahkan di dalam siklon dan dikembalikan ke recycle track conveyor untuk diproses kembali di dalam granulator. Untuk meningkatkan efisiensi energi, sebagian dari udara hangat yang sudah bersih dari siklon dimasukkan ke dalam dryer drum. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemisahan pada polishing screen. Produk dengan ukuran on-size yang keluar dari cooler diumpankan ke dalam polishing screen untuk memisahkan butiran halus atau undersize. Polishing screen berjenis single deck yang berarti hanya terdiri dari satu screen dengan ukuran mesh 10. Kemudian tahap selanjutnya yaitu 7 penyelesaian produk akhir pada cutter. Produk on-size sudah disesuaikan spesifikasi dari polishing screen, kemudian diangkat menggunakan bucket elevator menuju ke cutter tipe rotary drum. Di dalam cutter, produk akan diwarnai dan dilapisi oleh coating powder, pigment, dan coating oil agent. Pelapisan diperlukan mengingat sifat produk yang higroskopis. Coating powder diinjeksikan dengan screw feeder yang dilengkapi dengan pengatur kecepatan putar, sedangkan coating oil diinjeksikan dengan pompa yang diatur dosisnya. Kemudian penyerapan gas pada scrubber. Pabrik Pons K2 dilengkapi dengan sistem scrubbing dan peralatan dedusting dengan tujuan membersihkan gas buang dan menangkap partikulat untuk didaur ulang. Gas kemudian dilepaskan ke udara dengan kandungan kurang lebih 200 ppm NH3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cair PT Petrokimia Gresik. Dimulai dari limbah cair, dari hasil produksi ketiga pabrik dicampur menjadi satu ke dalam bak agregator. Bak agregator merupakan bak untuk mengontrol padatan dari tangki lumpur yang digunakan untuk menghomogenkan limbah cair. Karena sifat limbah yang berbeda yaitu ada yang asam dan basa, maka perlu dinetralkan.
Alat yang digunakan untuk pencampuran tersebut dinamakan padel, sehingga bak agregator memiliki fungsi untuk menghomogenkan limbah cair dari pabrik 1, 2, dan 3. Setelah limbah cair menjadi homogen dalam bak agregator, maka proses selanjutnya adalah lime injection, yaitu proses penambahan kapur pada limbah cair. Penambahan kapur ini dilakukan untuk menetralkan air limbah sekaligus mengendapkan garam-garam fosfat. Dalam proses ini terjadi pengendapan di bawah permukaan air, dan air limbah yang berada di atas permukaan air mengalir ke settling basin atau equalizer. Limbah cair yang dialirkan ke settling tank 1 dan 2 digunakan untuk menurunkan kadar padatan tersuspensi. Dalam equalizer dilengkapi sebuah bak dengan sekat yang memiliki fungsi untuk menahan endapan agar tidak ikut dalam aliran limbah cair. Jika endapan di dalam bak penuh, akan dibuang pada area penimbunan. Jika pH air limbah dari pabrik 1, 2, dan 3 belum netral, maka sebelum dialirkan ke poin L, ditambahkan NaOH dahulu untuk menetralkan air limbah karena dapat mengikat fosfor dan fluor. Jika sudah netral, maka air limbah tersebut dapat dialirkan menuju poin L. Poin L merupakan tempat titik sampling yang akan dilakukan pemeriksaan limbah cair yang akan dibuang ke laut. Analisis kualitas limbah cair poin L kadar chemical oxygen demand atau COD. Pengukuran COD digunakan untuk mengetahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan dalam limbah cair untuk menguraikan benda organik menjadi kimiawi. Jika COD tidak memenuhi baku mutu, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan berupa menurunnya kandungan oksigen dalam perairan. Sehingga jika kondisi ini terus-menerus tidak diatasi, dapat menyebabkan kematian biota air karena dalam perairan tersebut kekurangan oksigen. Kadar COD dapat dipengaruhi oleh tanaman yang terdapat dalam limbah cair. Dengan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman dapat menghasilkan oksigen sehingga oksigen yang terdapat dalam air tersuplai dan dapat digunakan untuk mengurangi bahan organik yang ada di limbah cair. Keberadaan tanaman dalam limbah cair dapat menurunkan kadar COD dan dapat meningkatkan kadar COD. Menurunkan jika keberadaan tanaman tersebut menyerap bahan-bahan organik yang ada di limbah cair. Meningkatkan jika daun-daun yang mati membusuk karena terendam air sehingga bahan organik yang terdapat dalam limbah cair menjadi meningkat. Sekian dari kami penjelasan tentang pengolahan limbah cair di PT Petrokimia Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami penjelasan tentang pengolahan limbah cair di PT Petrokimia Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.